Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Bentar. Terima kasih banyak sudah mengundang kami yang dari Parung Bogor, yang tempatnya sangat becek tapi banyak ojeknya. Walaupun kami tinggal di tempat yang pelosok, tapi saya asli lahir dan besar di Singapura. Jadi kalau lagunya masih Melayu, Siti Nurhaliza, maklumin aja, masih belum bisa Krisdayanti. Saya ibu dari Habib Muhammad Waliullah. Habib Muhammad anak ketiga. Saya punya anak 7 dan saya sudah punya cucu 2. Jadi bukan istrinya. Tadi saya lewat situ, ibu-ibu bilang ini istrinya Habib Muhammad ini. Sorry, saya ibunya. Ibu kandung, bukan ibu tiri atau ibu angkat. Jadi asli saya melahirkan Habib Muhammad. Anak saya banyak yang malu jalan dengan saya. Dia bilang selalu kami dianggap suaminya Umi. Kami ini awet tua, Umi ini awet muda. Rahasia saya bisa seperti ini karena saya tidak pernah ke salon, tidak pernah ke spa. Kerjaan saya ke sawah di Karawang. Kami punya sawah di Karawang 100 hektar. Ke penggilingan beras, ke kebun kopi, ke hutan kayu. Itu kerja saya setiap harinya. Saya juga mengajar. Saya dosen Psychology and Communication in English. Saya lulusan bahasa Inggris dan sastra Inggris dari Cambridge University. Jadi kalau ibu-ibu mau awet muda, mau cantik, luar dalam, namanya juga inner beauty. Gampang, taat sama suami, itu aja. Kalau kita lihat topik dari bicara untuk Isra Mi'raj malam ini adalah sholat berjamaah. Saya tahu sholat berjamaah sulit bagi umat Islam karena suaminya selalu pulangnya tengah malam karena harus berkecam mencari nafkah. Kalau tidak diomelin istri atau enggak dilempar sama piring. Jadi suami-suami takut pulang cepat, dikatakan gak kerja. Saya menikah dengan Habib almarhum, ayahnya Habib Muhammad Waliullah, di usia 20 tahun. Saya selesai college di Singapura. Saya belajar dengan almarhum di usia 20 tahun. Saya jadi istri Habib. Semenjak itu saya tinggalkan negeri saya, Singapura, negeri yang sangat cantik, makmur, modern dan sejahtera, untuk mengabdi kepada suami dan juga suami guru besar saya. Saya ingat setiap kali kalau ada undangan ibu-ibu pengajian, saya senang sekali. Saya bilang selalu kepada ibu-ibu, kenapa sebenarnya usia saya tahu berapa? Saya itu 50 tahun. Yes, saya ini 50 tahun loh. Dan saya bangga. Kalau saya pergi kuliah, orang-orang pikir saya masih single. Memang single, suami kan udah meninggal. Habib meninggal 5 tahun yang lalu. Habib meninggalkan pesantren santri 23.000, gratis dari tempat tinggal, makan, kesehatan dan pendidikan, dengan hutang beras lebih dari 1 miliar. Saya tahu urus anak 7, menyusui, mandiin mereka, kasih makan. Saya nggak pernah tahu ngurus pondok. Pondok paling saya ngajar, karena memang saya jagonya di bahasa Inggris. Saya juga kuliah Psychology di Communication. Tapi sebelum Habib meninggal, Habib wasiat kepada saya, Wahid, kamu akan pegang pondok ini. Santri akan lebih dari 40.000 tetap gratis. Kamu mampu, Wahid. Dengan catatan,
Ingat ibu-ibu, dengan catatan, kejarlah akhirat, dunia akan mengejarmu. Itu yang saya ingin pesan. Di malam Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk sholat, bukan 5 waktu tapi 50 waktu. Rasulullah SAW kasihan sama kita, umatnya Rasulullah badannya kecil, lemah, malas. Sholat berjamaah masjid sudah di depan mata aja masih banyak alasan. Tadi Bapak Ketua Yayasan bilang ada beberapa penduduk di sini katanya nggak dengar azan sholat. Padahal Bapak Ibu sangat beruntung tinggal di Indonesia, terutama di Karawang, masjid di depan rumah. Saya asli Singapura. Kita tahu di Singapura mayoritas orang-orang non-Muslim. Padahal kami pribumi, orang Melayu. Tetapi kami disingkirkan dari Singapura. Didatangkan orang-orang non-pribumi dari seluruh dunia, supaya pribuminya habis, hilang. Masjid-masjid di Singapura dihancurkan, dirubuhkan. Katanya tidak ada jamaahnya. Katanya karena masjidnya buruk, tidak ada yang mau bangun masjid. Bapak Ibu, kalau tahu, kami umat Islam di Singapura itu gotong royong mau bangun masjid supaya masjid itu bagus, supaya tidak dirubuhkan oleh pemerintah. Tapi tetap aja mereka rubuhkan. Mereka bilang tidak ada jamaah. Padahal kalau sholat Jumat itu luber sampai kemana-mana. Di Singapura, azan itu bisik-bisik. Tidak boleh kita teriak-teriak di luar. Katanya mengganggu ketentraman orang banyak. Tetapi kami umat Islam tetap kuat. Di Indonesia, umat Islam terbanyak di dunia. Tetapi sholat berjamaahnya masih banyak alasan. Bapak Ibu kalau tahu sholat berjamaah itu 27 kali lipat pahalanya. Saya di rumah, saya punya anak laki-laki 4, anak perempuan saya 3. Jadi kalau saya mau sholat berjamaah, saya panggil Habib Muhammad, tunggu sebentar, Umi masih ada tamu atau Umi masih ngajar, nanti kita sholat berjamaah. Saya bilang selalu di mana-mana itu makmum yang ikut imam, tapi kalau saya imam yang ikut makmum, karena saya ibu. Dimanapun kita tahu syurga di bawah telapak kaki ibu. Sehebatnya seorang laki-laki, tetap dia harus tunduk kepada seorang wanita, ibunya. Tetapi ketika seorang wanita menikah, syurga itu di bawah telapak kaki siapa ibu-ibu? Yes, syurga itu ke telapak kaki suami. Jadi ibu kalau tidak nurut sama suami, tidak taat dengan suami, tidak cium bau syurga. Saya sering ikut Habib ceramah di mana saja, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa-desa. Saya bawa anak bayi saya, sampai nyusui, saya ikut Habib. Jadi saya muridnya Habib benar-benar. 23 tahun saya menikah dengan Habib almarhum. Saya masih ingat Habib ceramah Isra Mi'raj. Rasulullah SAW dipertunjukkan neraka dan syurga. Singkat, di dalam neraka paling banyak itu adalah ibu-ibu. Kenapa? Kenapa paling banyak di neraka itu ibu-ibu? Padahal kita lihat ibu-ibu rapi, berjilbab. Kalau pengajian itu penuh ibu-ibu. Paling rajin pengajian itu ibu-ibu. Kalau ada arisan pasti ibu-ibu ada pengajiannya, ada ustadz. Belajar agama itu bagus sekali. Pergi umrah juga pasti banyak ibu-ibu. Tapi kenapa kita yang paling banyak di neraka? Kenapa? Karena berani sama suami. Saya ingat pertama kali saya mimpi Rasulullah SAW bukan karena ibadah saya, bukan karena puasa saya, bukan karena saya banyak berdoa, banyak berzikir atau berwirid, tetapi karena saya mau tinggalkan suami saya waktu itu, Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Habib itu bukan hanya suami tapi guru besar saya. Jadi kami tinggal di rumah yang sangat kecil, hanya 2 kamar. Anak saya waktu itu baru 3. Habib Muhammad saya masih nyusui, baru lahir. Di rumah itu penuh dengan murid-muridnya almarhum Habib.
dari Malaysia. Satu rumah muridnya ada 20 orang, lelaki dan perempuan. Mereka mondok di rumah kami yang kecil di Bintaro, Jakarta. Mereka ingin mendalami ilmu Tarekat Naqsyabandiyah wa Qadariyah. Saya itu marah karena mereka tinggal di rumah saya selama 2 bulan, tidak bayar apa-apa. Saya ini disuruh masak, saya harus belanja untuk kasih makan mereka, selain mengurus anak 3 saya masih kecil-kecil. Capek banget, sudah harus menyusui bayi, terus harus belanja, harus masak buat manusia ini yang katanya sok mondok, sok pelajar, tapi tidak mau bantu. Bisa bayangkan nggak, saya secantik ini di usia 21 tahun harus masak untuk orang-orang itu. Belum lagi saya harus belanja, belum lagi saya harus ngurus anak-anak kecil. Saya marah sekali. Habis saya masak, mereka habis makan, saya cuci piring, saya masuk ke kamar, saya rapikan koper, saya mau kabur kembali ke Singapura. Waktu itu saya masih warga negara Singapura, sekarang saya sudah warga negara Indonesia. Saya marah dengan Habib karena bagi saya Habib itu menyia-nyiakan saya. Saya tinggalkan orang tua saya di Singapura, saya tinggalkan negara saya yang begitu cantik, begitu sejahtera, begitu indah dan begitu modern, hanya untuk taat kepada seorang suami. Tapi Habib tidak menghargai saya, malah saya harus jadi tukang masak, tukang cuci piring, tukang belanja. Tega banget kan? Belum harus melahirkan anak. Saya tuh dikenal di Singapura tuh pabrik anak. Saya kalau ke Singapura tuh bawa 7 anak tuh deret-deret, lepas itu gendong lagi satu. Yang lain-lain kecil bawa tas masing-masing. Itu setiap tahun saya kalau mudik pulang ke kota Singapura. Jadi habis bersihkan dapur, saya masuk ke kamar, saya beresin koper. Sampai beresin koper, Habib Muhammad nangis, minta susu. Habib Muhammad masih belum 1 tahun, masih menyusui. Akhirnya saya bilang, saya tutup koper saya. Habib tidak ada di rumah. Akhirnya saya baring, saya nyusui Habib Muhammad. Saya bilang, Habib Muhammad, ini susu terakhir. Umi mau kabur pulang ke Singapura. Umi tidak tahan tinggal di sini. Ini air susu terakhir, Habib, saya bilang. Saya nyusui Habib Muhammad, saya ketiduran. Jam 2 siang. Di dalam tidur siang saya itu saya mimpi Rasulullah. Rasulullah dengan wajah seganteng-gantengnya. Di usia 25 tahun. Matanya coklat bening, rambutnya coklat pirang, ikal. Rasulullah kurus, masih muda, masih bujangan. Saya duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW. Di dalam hati saya, Masya Allah, Rasulullah di depan saya. Rasulullah lihat saya, Rasulullah senyum. Rasulullah sedang makan roti Maryam, roti kering. Rasulullah sobek rotinya, Rasulullah kasihkan ke saya. Saya pegang roti itu, saya lihat Rasulullah. Saya bilang, tidak ada manusia seganteng ini. Saya nggak makan, saya hanya lihat aja Rasulullah. Rasulullah makan. Habis makan, Rasulullah SAW angkat jubahnya. Rasulullah usap tangannya Rasulullah di kakinya. Kaki Rasulullah kurus, bulu kakinya juga warnanya coklat muda. Terus saya teringat, astagfirullah, almarhum Habib Segaf punya kebiasaan habis makan apa saja, cuci tangan dengan sabun. Itu sunnahnya Rasul, kita makan dengan tangan. Makan duduk di lantai, itu semuanya sunnahnya Rasul. Almarhum Habib Segaf habis makan cuci tangan dengan sabun. Nanti diangkat sarungnya, gamisnya, sarungnya, dia usap kakinya di tangannya, di kakinya. Saya bilang dengan Habib, saya kan orang dari Singapura. Saya bilang, Habib, jorok. Saya kasih tisu, saya kasih serbet. Habib bilang, enggak Wahid, itu bid'ah. Bid'ah pertama itu serbet. Karena Rasulullah tidak pakai serbet. Saya bilang, Allah Habib ini alasan aja, saya bilang.
Malas itu, saya bilang. Masa usap-usap ini basah-basah tangannya dengan ke kakinya, saya bilang. Habib ketawa. Ternyata di dalam mimpi saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang sama. Berarti saya sangka buruk kan sama Habib, sama suami saya. Terus Rasulullah balik ke belakang, di situ tulisan dalam bahasa Arab, Fathil Makkah, pembukaan Makkah. Terus saya bangun, saya kaget. Habib almarhum langsung buka pintu, masuk ke dalam. Saya lihat Habib, saya bilang, Habib, apa benar saya mimpi Rasulullah? Saya orang seperti ini yang sholatnya hanya 5 kali sehari, puasanya hanya bulan Ramadan, tidak pernah sempat untuk puasa sunnah karena saya harus menyusui anak 7. Sholatnya juga selalu akhir-akhir waktu. Yang penting saya bisa berjamaah dengan Habib. Karena saya paling senang sekali bisa berjamaah. Karena bayangkan, satu kali kita sholat berjamaah, pahalanya berapa kali? 27 kali lipat. Daripada kita sholat 27 kali, kan lebih baik satu kali berjamaah 27 kali. Ibu-ibu tidak wajib sholat di masjid, bisa berjamaah dengan suami. Tapi suami-suami harus ingat, ketika masjid di depan rumah, wajib sholat di masjid. 40 rumah yang mengelilingi masjid ini wajib sholat di masjid. Ibu-ibu bisa berjamaah dengan anak perempuannya, bisa berjamaah dengan anak laki-lakinya kalau masih belum balik. Siapa saja dengan mbaknya di rumah, tolong kita berjamaah. Yang penting saya dapat pahala 27 kali lipat. Saya lihat Habib almarhum. Saya bilang, Habib, saya mimpi Rasulullah, apakah itu benar Rasulullah? Mana mungkin saya orang yang banyak dosa ini mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib bilang, dari mana kamu tahu itu Rasulullah? Saya bilang, di dalam hati saya bilang, ini Rasulullah, ini Nabi Muhammad. Oh, ketika kita mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 hal akan terjadi bahwa kita tahu itu adalah Rasulullah. Yang pertama, di dalam hati kita akan ada bisikan, ini Nabi Muhammad. Yang kedua, ada orang yang kasih tahu, itu Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad. Atau yang ketiga, Nabi Muhammad sendiri akan bilang, ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Habib bilang, benar, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Habib tanya saya, apa yang kamu mau buat tadi sampai kamu mimpi Rasulullah? Kamu sholat apa bisa mimpi Rasulullah? Kan ada orang sholat hajat supaya mimpi Rasulullah, baca selawat yang banyak supaya mimpi Rasulullah. Saya bilang, saya mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena saya mau kabur dari Habib. Saya mau kabur dari Indonesia. Saya mau balik ke Singapura karena saya tidak tahan dijadikan babu. Capek tahu nggak? Sudah melahirkan, menyusui, bersihkan rumah, masak, nyuci. Habib ketawa. Habib bilang, karena pengorbanan itulah, karena kamu taat dengan suami, kamu mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pesan saya kepada ibu-ibu. Anyway, I go, di mana saya pergi, saya selalu pesan kepada ibu-ibu, taat dengan suami. Alhamdulillah masih ada suami. Kalau sudah seperti saya, kita mau taat dengan siapa lagi? Dan dandanlah untuk suami, bukan untuk orang lain. Ibu-ibu perhatikan, ibu-ibu kalau di rumah pakaiannya daster. Benar nggak bapak-bapak? Saya dulu kuliah, saya sedang ambil kuliah S3 di UIN untuk Islamic Studies. Saya punya dosen itu tukang ngomel, bapak-bapak tapi tukang ngomel. Dia bilang, saya tuh punya istri. Jadi dengan anak-anak kami, murid-murid S3 itu dia bilang, dia curhat. Saya punya istri paling senang sekali dandan untuk orang lain.